Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Nadira, NPM 411823720102. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang mengenai soal UAS. Yang pertama ada, konsep diri adalah persepsi, pandangan, dan perasaan kita tentang diri kita yang terbentuk melalui pengalaman hidup dengan lingkungan dan mendapat pengaruh dari orang-orang yang dianggap penting. Mengapa seorang PR harus memiliki konsep diri? Yang pertama ada, konsep diri tentang diri ideal adalah tentang bagaimana seorang praktisi PR melihat dirinya sendiri dalam bentuk yang diinginkan atau ideal. Ini melibatkan gambaran tentang kemampuan, keahlian, dan karakteristik yang ingin dimiliki sebagai seorang profesional PR yang sukses. Memiliki gambaran diri yang jelas dan positif membantu meningkatkan motivasi dan tujuan untuk mencapainya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi usaha dan dedikasi dalam mencapai prestasi profesional. Yang kedua ada harga diri. Harga diri adalah evaluasi positif atau negatif terhadap diri sendiri. Seorang praktisi PR dengan harga diri yang tinggi akan memiliki keyakinan dan kepercayaan diri dalam kemampuannya, yang akan tercermin dalam komunikasinya dengan klien, rekan kerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga ada peran. Konsep diri tentang peran adalah tentang bagaimana seorang praktisi PR memahami perannya dalam pekerjaan dan tanggung jawab. Memiliki pemahaman yang jelas tentang peran ini membantu dalam mengalokasikan waktu, sumber daya, energi dengan bijaksana untuk mencapai tujuan pekerjaan dengan efektif. Yang keempat ada identitas. Identitas adalah bagaimana seorang praktisi PR mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang individu dan sebagai bagian dari profesi PR. Identitas mencakup aspek-aspek seperti nilai-nilai, keyakinan, dan minat yang melekat pada diri seorang profesional PR. Memiliki identitas yang jelas sebagai seorang praktisi PR membantu dalam memahami tujuan karir, nilai-nilai etika yang harus dipegang, dan memberikan panduan untuk menghadapi situasi atau keputusan yang kompleks. Selanjutnya, bagaimana membangun konsep diri seorang praktisi PR. Yang pertama, refleksi diri. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika. Yang ketiga, penetapan tujuan karir. Yang keempat, pengembangan kompetensi. Yang kelima, belajar dari pengalaman. Yang keenam, mengembangkan jaringan. Yang ketujuh, ambil tanggung jawab. Yang kedelapan, menghadapi tantangan dengan percaya diri. Yang kesembilan, berpartisipasi dalam industri. Yang kesepuluh, menghargai diri sendiri. Nomor 2, kegiatan menjalin hubungan atau relasi dengan media massa, wartawan atau pers untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik oleh suatu organisasi yang nantinya akan berpengaruh pada pemberitaan atau message dalam media massa itu sendiri, buat menjaga kesan positif dari suatu organisasi yang dinaunginya. Media relations atau hubungan media membina hubungan baik dengan kalangan pers yang mengelola media cetak, surat kabar dan majalah, media elektronik, radio dan televisi, dan media massa online, newspaper online, magazine online. Dalam pekerjaan PR, media relation juga kerap kali diketahui sebagai penanganan krisis dengan memberitakan perihal hal-hal positif seputar perusahaan ketika perusahaan sedang dilanda isu negatif. Selanjutnya, ada etika yang harus dimiliki oleh seorang praktisi PR dalam menjalin hubungan dengan media. Yang pertama ada transparansi dan keterbukaan. Transparansi menjadi modal penting dalam hubungan media, mengusung prinsip-prinsip keterbukaan dan bagaimana menghindari manipulasi informasi, mengungkapkan fakta dan menyediakan informasi yang akurat. Yang kedua, kesetaraan dan perlakuan adil. Praktisi PR harus memperlakukan semua media dengan adil, tidak membedakan perlakuan berdasarkan ukuran atau reputasi media, memberikan akses yang sama kepada semua media dalam hal informasi dan kesempatan wawancara. Yang ketiga, jujur dan etika wawancara. Memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran dan etika dalam menjalani wawancara dengan media, menghindari menyembunyikan informasi atau memberikan informasi yang menyesatkan, mengetahui batasan pengetahuan dan merujuk ke sumber yang tepat jika tidak dapat menjawab pertanyaan. Yang keempat, kerahasiaan dan perlindungan informasi. Menghormati kerahasiaan dan privasi individu atau organisasi, memahami batasan pengungkapan informasi yang bersifat rahasia atau bersifat terbatas, menggunakan sumber anonim dengan pertimbangan etis. Yang kelima, responsibilitas dan tanggung jawab sosial. Mengenali dampak sosial dari pesan media dan bertanggung jawab atas konten yang disebarkan.
menghindari penyebaran informasi palsu atau menyesatkan, mempromosikan kepentingan umum, dan menghindari praktik yang merugikan masyarakat. Yang keenam, menghadapi krisis dan manajemen reputasi. Memegang teguh prinsip-prinsip etika saat menghadapi situasi krisis media. Menjaga kejujuran dan transparansi dalam mengatasi masalah atau skandal. Tanggap terhadap kritik dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasi. Berikutnya ada kegiatan-kegiatan dalam media relations. Yang pertama, special event, peristiwa khusus sebagai suatu kegiatan PR yang penting yang membantu meningkatkan pengetahuan dan selera publik. Yang kedua, press luncheon, mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media atau wartawan sambil disampaikan informasi terbaru tentang lembaga. Yang ketiga, press interview atau wawancara media, pejabat PR atau top manajemen diwawancarai oleh wartawan, sifatnya lebih pribadi. Yang ketiga, peran humas dalam sebuah pemerintahan. Kenapa menjadi sangat penting? Dikarenakan peran humas dalam pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan yang positif dengan masyarakat, meningkatkan keterbukaan dan transparansi, serta membangun citra positif bagi pemerintahan. Humas memiliki kontribusi besar dalam usaha meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses pembangunan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.